Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil peta konsep saya mengenai semiotika dari Marcel Danesi, Perron, dan Charles Sanders Peirens. Yang pertama ada dari Marcel Danesi. Beliau memiliki teori tentang semiotika seperti penelitian sejarah yang memiliki arti sistem makna yang ditinjau secara historis, dan interpretasi yang bertujuan untuk mentelevisi, mengkomputer, dan periklanan ditinjau dari sudut telaah semiotika. Selanjutnya, terdapat teori dari Perron. Di antaranya yaitu 1. Semiotika analitik. Semiotika analitik adalah semiotika yang menganalisis sistem tanda. Yang kedua, semiotika deskriptif. Semiotika deskriptif adalah semiotika yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dulu tetapi seperti yang disaksikan sekarang. Yang ketiga, semiotik zoosemiotik. Semiotik faunal zoosemiotik adalah semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Yang keempat adalah sistem semiotik kultural. Semiotik kultural adalah semiotik yang menelaah sistem tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Yang kelima adalah semiotik naratif. Semiotik naratif merupakan semiotik yang membahas sistem tanda dalam narasi berwujud mitos dan cerita lisan. Yang keenam, semiotik natural dan khusus. Semiotik natural dan khusus adalah semiotik yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Yang ketujuh, semiotik normatif. Semiotik normatif adalah semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Yang kedelapan adalah semiotik sosial. Semiotik sosial adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, kata, maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. Yang kesembilan, semiotik struktural. Semiotik struktural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang menginvestasikan struktur bahasa. Yang terakhir, terdapat teori dari Charles Sanders Peirens. Beliau membagi berdasarkan klasifikasi dan berdasarkan objeknya. Adapun teori berdasarkan klasifikasi yaitu coalition. Coalition adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata kasar, keras, lemah, dan lembut, ataupun merdu. Yang kedua, sisin. Sisin adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada kata air sungai yang keruh yang menandakan bahwa hujan di hulu sungai. Yang ketiga yaitu lessing. Lessing adalah norma yang terkandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia. Adapun teori berdasarkan objeknya. Yang pertama, icon. Icon adalah tanda yang berhubungan antara penanda dan petandanya, bersifat bersamaan, berbentuk alamiah, atau hubungan antara tanda dan objek yang bersifat kemiripan, misalnya potret dan peta. Yang kedua adalah indeks. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan peta
yang bersifat kuasal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang mengacu pada kenyataan. Misalnya asap sebagai tanda adanya api. Yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya, atau hubungan berdasarkan konvensi perjanjian masyarakat. Selanjutnya, saya akan menganalisis iklan cetak pada gambar tersebut. Pada gambar iklan cetak tersebut memiliki tulisan "Anak Muda Anti Korupsi". Terdapat makna ikonis pada kata-kata ini memberikan informasi tentang sikap atau identitas dari kelompok target iklan, yaitu anak muda yang menolak korupsi. Adapun makna indeksikal, yaitu pemilihan warna merah untuk kata anti dapat menimbulkan kesan penolakan dan perlawanan terhadap korupsi. Selanjutnya, terdapat gambar tangan yang menggenggam tikus berdasi merah. Memiliki makna ikonis yang dapat diartikan sebagai tindakan menegakkan keadilan dan memerangi korupsi. Adapun makna indeksikal, dari dasi merah pada tikus mungkin menyimpulkan korupsi dalam lingkungan formal atau pemerintahan. Lalu, terdapat background vintage yang acak-acakan, memiliki makna ikonis yang dapat menciptakan kesan kerumitan dan ketidakstabilan yang mungkin disebabkan oleh korupsi. Adapun makna indeksikalnya yaitu gaya vintage yang dapat menimbulkan pesan nostalgia atau mengacu pada masa lalu. Mungkin menyiratkan bahwa korupsi bukanlah sesuatu yang baru. Warna kuning pada teks anak muda korupsi memiliki makna ikonis yang diartikan sebagai peringatan atau kehati-hatian. Adapun makna indeksikal, pemilihan warna kuning pada teks anak muda korupsi mungkin dimaksudkan untuk memberikan peringatan atau fokus pada permasalahan korupsi. Terdapat analisis semiotika pragmatis. Iklan ini mungkin dimaksudkan untuk memotivasi anak muda untuk berdiri dan menentang korupsi di lingkungan mereka. Adapun dampak sosial, dengan menggambarkan tangan yang menggenggam tikus berdasi merah. Iklan ini mungkin berusaha untuk menghubungkan korupsi dengan gambaran yang kuat dan tidak etis, mungkin dalam konteks politik atau pemerintahan. Adapun interpretasi yang mungkin dapat saya lakukan terhadap iklan cetak tersebut adalah penolakan terhadap korupsi. Pesan utama iklan ini mungkin mengajak anak muda untuk menolak korupsi dan menjadi bagian dari gerakan anti korupsi. Kekuatan dan perlawanan dari gambar tangan yang kuat menggenggam tikus berdasi merah dapat diartikan sebagai simbol kekuatan dan perlawanan terhadap tindakan korupsi. Tangan yang kokoh menunjukkan tekad yang menegakkan keadilan. Peringatan dan kewaspadaan pada warna kuning pada teks anak muda korupsi dapat diartikan sebagai peringatan atau tanda kewaspadaan terhadap bahaya korupsi. Mungkin mengajak untuk tetap waspada terhadap tindakan korupsi di sekitar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis film pendek di atas. Film pendek tersebut menceritakan seorang anak yang kurang bersyukur atas apa yang dimilikinya. Film ini bertujuan untuk memperlihatkan cara bersyukur kepada setiap anak. Adapun karakter pada film pendek tersebut, remaja yang terdapat pada film pendek tersebut memiliki karakter yang kurang bersyukur disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya motor yang sudah butut, sepatu yang sudah lusuh, helm yang jelek, dan uang jajan yang sedikit.
Sedangkan di lingkungan remaja tersebut terdapat beberapa murid yang serba kekurangan, seperti murid yang berjalan kaki karena tidak mempunyai motor, murid yang rela tidak jajan karena tidak dikasih uang saku, dan murid yang memakai sendal dan tidak memakai seragam dikarenakan orang tuanya masih belum sanggup membelikannya seragam dan sepatu. Adapun simbol dan metafora, terdapat salah satu siswa yang memakai sendal pada saat ke sekolah dikarenakan kurangnya biaya dari orang tuanya. Terdapat salah satu siswa yang sering terlambat ke sekolah dikarenakan tidak mempunyai kendaraan untuk ke sekolah, sehingga dia berjalan kaki untuk menuju ke sekolah dan memilih untuk makan di rumahnya sendiri karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli jajan di kantin. Ada juga siswa yang kepalanya terluka akibat tidak memakai helm karena tidak sanggup membeli helm. Adapun pesan yang disampaikan film ini menyampaikan bahwa kita harus saling bersyukur karena masih banyak orang di sekeliling kita yang masih serba kekurangan. Pada film tersebut mengandung musik sedih yang membuat penonton menjadi terbawa suasana. Pada film pendek tersebut juga terdapat beberapa adegan yang memiliki warna hitam putih yang berkesan mendalam pada film tersebut. Film ini mengajarkan saya tentang cara bersyukur, karena tidak semua orang bisa di keadaan saya sekarang, dan masih banyak orang di sekeliling saya yang masih kekurangan. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.